Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Kita siapkan hati kita mau bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk saat ini. Saat yang indah yang Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkau memberkati ibadah Petra Women yang saat ini diadakan secara online. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap waktu ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tuhan. Nyanyi dan bersorak-sorak bagi Dia, amin. Kuasa bagi Raja, gunung tunjuk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, Yesus Jesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti ada tiada janji seperti ada. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Sungguh Engkau tidak ada sepertimu Tuhan. Haleluya, Engkau penebus kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah penebus kami. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Ku tahu Dia selamatkanku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku,
Tuhan, terima kasih. Engkau penebus kami. Kami yakin di saat Engkau berfirman Tuhan, sungguh tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh terlalu percaya tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagimu Bapa. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hamba-Mu ada di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Tubuhnya ada di dalam kelemahan, tapi kami percaya kuat kuasa Allah menaungi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Flu tidak bisa membatasi untuk firman Tuhan tetap akan diberitakan. Dan secara mujizat juga saya alami kesehatan ini. Sebab sebelum saya sakit, firman ini sudah ada. Jadi Tuhan tahu ketika firman ini sudah jadi, masakah saya tidak bisa menyampaikannya? Tiba-tiba seharusnya Jumat dipindah ke Sabtu.
Sedangkan hari Jumat itu betul-betul saya tidak bisa bangkit. Tapi puji Tuhan, sekalipun dites saya tetap negatif. Tidak ada corona. Itu kedahsyatan Tuhan. Saya cuma diuji bagaimana dalam situasi begini masihkah saya bisa melayani Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi tetap Allahku besar, Allahku dahsyat, Allahku hebat. Dan ini dibuktikan saya bisa hadir sekarang. Kita buka sekarang lagi. Sebab itu ucapan syukur ini penting sekali untuk dalam segala keadaan. Kita kembali lagi ke 2 Samuel pasal yang ke-22. Di situ perikopnya ucapan nyanyian syukur Daud. Jadi ucapan syukur itu bukan sekedar dari mulut saja, tapi sudah menjadi nyanyian dalam hidupku. Dalam situasi apapun, ucapan syukur itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Berarti nyanyian syukur ini juga berlaku untuk kita sekarang. Karena kita dari orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Yesus berasal dari keturunan Daud. Jadi kenapa sekarang kita periksa lagi. Kenapa Daud ini penuh dengan nyanyian syukur. Di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-36. Di situ dikatakan bahwa juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Daud bukan menerima keselamatan yang besar saja, tapi Tuhan juga memberikan kepada Daud perisai keselamatan. Apa itu perisai? Penangkal bukan? Tameng itu perisai. Nah, memang dalam sejarahnya Daud banyak pertempuran-pertempuran yang dialami. Baik yang disuruh oleh Saul, baik yang dia sendiri ketemu dengan pertempuran. Tapi selalu ada perisai keselamatan. Daud selalu luput dari bahaya maut. Bahkan sudah jelas-jelas mau dibunuh oleh Saul sendiri. Sudah hampir kena pegang. Toh Tuhan bukakan pintu keselamatannya. Tiba-tiba Saul harus mundur. Tidak jadi menangkap Daud. Padahal Daud sudah dikepung untuk dia harus mati saat itu. Tetapi ini bukti bahwa kalau hati kita penuh dengan kasih Tuhan, apapun yang terjadi, nyanyian syukur itu tidak bisa dirubah lagi dari gaya hidup kita. Sebab itu saya berterima kasih untuk semua masalah yang terjadi, baik yang mendadak atau tidak mendadak. Itu semua latihan itu membangkitkan kita untuk memperbanyak ucapan terima kasih kita. Karena masih ada Tuhan yang membela umatnya. Sekarang yang pertama tadi ya, memberikan juga perisai keselamatan. Kedua, di dalam ayat berikutnya lagi tadi, di dalam ayat 36. Dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Berarti Daud itu limpah dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang sedang dialami, kesalahannya Daud tidak memperkecil kebaikan Tuhan. Sehingga di situ Mazmurnya dikatakan, Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan dan yang kau lakukan bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang berlindung pada Tuhan di hadapan manusia. Jadi di hadapan manusia itu fakta. Apapun persoalannya, kita jangan lihat masalahnya. Tapi adakah penyertaan Tuhan? Kalau itu memang Tuhan izinkan sebagai salah satu uji coba bagaimana iman kita untuk kuat atau tidak mempertahankan iman kita. Di situ nanti Tuhan akan menunjukkan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan.
Jadi sudah disimpankan dulu, baru nanti kalau kita perlu yang kau lakukan. Enak atau tidak? Kalau sebagai orang tua ya, kadang-kadang saya simpankan perhiasan untuk satu waktu kalau anak saya menikah. Begitu ya, ada orang tua yang ini untuk bekalnya besok begini dan begitu. Ya itu cara manusia. Dan Tuhan lebih dari itu. Kalau manusia cuma simpankan harta, ini hari disimpan, besok bisa raib, dicuri orang juga bisa. Dan kemudian lagi di sini lagi ya, di dalam terjemahan yang lain, karena engkau menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati engkau. Sebab itu sebagai anak Tuhan, kalau menghadapi masalah apa saja, tanya sama diri kita, masihkah ada hormat kita kepada Tuhan atau sembarangan? Kadang-kadang dalam keluarga ya, kalau ada peperangan, kesalahpahaman atau apa saja kekacauan, masihkah ada hormat kita kepada Tuhan atau sudah berat seperti mau kita sendiri? Sudah lupa akan penghormatan terhadap pernikahan. Ini harus kita jaga baik-baik. Sebab di sini dikatakan engkau menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu. Seringkali saya percaya kepada Tuhan, tapi kalau suamiku macam-macam, anakku macam-macam, saudaraku macam-macam, ya saya hadapi. Atau siapa saja. Tapi di sini lain ceritanya. Engkau menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati engkau. Jadi kita harus seleksi dengan apa yang kita perbuat, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan kita. Apakah cocok itu kalau saya lakukan? Adakah penghormatan kepada Tuhan melalui apa yang kita kerjakan? Kemudian di dalam Mazmur 31 ayat 22 itu, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Loh ini loh, kalau kita betul-betul ada penghormatan kepada Tuhan dengan mentaati apa yang menjadi keinginan hatinya, dalam menghadapi masalah apapun, kita masih keluar ucapan terima kasih. Apa tadi Daud bilang? Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Kasih setianya, mungkin suami sudah kurang setia, anak-anak kurang memperhatikan orang tua, atau orang tua mungkin tidak peduli lagi anaknya karena banyaknya masalah yang dihadapi. Tapi di sini terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Kalau pada waktu biasa gampang, semua orang bisa mengaminkannya. Tapi pada waktu kesesakan rasanya terima kasih Tuhan. Nah, saya sudah alami bagaimana Tuhan mengeluarkan saya dari kesesakan menghadapi syuting hari ini. Itu buat saya satu pergumulan yang besar antara tugas dengan kalau saya mau, ya sudah ini kali karena saya sakit, minta maaf, online tidak ada, atau menyuruh apa saja. Tapi buat saya masih berjuang. Tuhan, kalau boleh saya mengalami keajaiban pada waktu kesesakan. Nah, kemudian lagi berikutnya, Tuhan menjadikan aku mampu. Ini dalam ayat berikutnya ya, 37. Tuhan menjadikan aku mampu mengambil langkah-langkah yang besar. Ini loh, mengambil tindakan yang real. Bahwa kalau tujuan saya menyampaikan firman Tuhan bukan untuk ambisi, tapi untuk berbagi, maka Tuhan akan juga mengetahui dan mengabulkan doa saya. Nah, di sini mengapa 2 Samuel 22 ayat 30. Karena dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Apa gerombolan itu? Orang jahat, tantangan. Dengan Allahku, ini selalu ada mengikut sertakan Tuhan. Daud tidak main-main kalau dia
mengatakan hal-hal, mengambil langkah yang besar ini bukan karena dia rasanya saya bisa. Tidak, ini karena dengan Tuhan aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok kesulitan, masalah-masalah. Kita tahu Yosua merobohkan tembok Yeriko dengan apa? Dengan mentaati perintahnya. Perintahnya suruh apa? Suruh nyanyi-nyanyi saja. Suruh putar-putar mengucap syukur. Dalam nyanyian kan pasti ada ucapan Tuhan dimuliakan begini dan begitu. Tadi kita sudah nyanyi terpujilah Tuhan. Bagaimana? Tadi itu. Tapi itu jangan cuma jadi lagu. Tapi harus betul-betul hari-hari ini Tuhan ingin nyanyian syukur itu menjadi pengalaman kita. Seperti yang dialami Yosua. Apakah Yosua tidak bisa salah? Bisa salah bukan? Habis bisa mentaati perintah Tuhan. Melawan Ai yang kecil. Dia gagal karena tidak tanya Tuhan. Dia ikut arus. Orang bilang oh gampang itu kecil. Tidak usah kirim banyak-banyak orang. Nah akhirnya dari kesalahan satu timbullah kesalahan yang lain. Kalah. Ternyata ada siapa itu Achan ya. Yang menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Tuhan untuk disimpan. Harus ditumpas. Jadi kita berdoa supaya dari penggembalaan ini betul-betul kita seia sekata bersama dengan domba-domba. Harus itu kesepakatan untuk kita hari-hari ini ucapkan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan keselamatan yang besar itu sebagai perisai. Bukan hanya keselamatan besar kita percaya Tuhan diselamatkan. Tapi masih harus berjuang tadi. Ikuti saja apa yang Tuhan berfirman. Nah, jangan sampai karena menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan kita selalu mengatakan, saya sudah tidak kuat. Lebih baik saya mati, lebih baik saya cerai, lebih baik saya begini dan begitu. Banyak perkara karena sudah tidak merasa kuat lagi menanggung. Padahal Bible sudah bilang, percobaan yang kita alami percobaan biasa. Dan kita diberi percobaan tidak melebihi kekuatan. Itu sudah digariskan. Kenapa kita bisa lupa? Kemudian kita katakan saya sudah tidak kuat lagi. Berarti kita mengecilkan Tuhan atau bukan? Nah berarti saat kita berkata itu kita tidak dengan Tuhan loh. Mari kita periksa. Kadang-kadang kalau dalam keadaan baik, wah gampang dengan Tuhan. Kita semua dikaitkan Tuhan. Tapi pada saat kita dalam kesesakan, masihkah kita menghormati Dia? Kemudian di sini 2 Korintus 4. Coba kita lihat. 2 Korintus 4. Ayat yang pertama. Oleh kemurahan Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalau Anda sudah terima pelayanan Anda sebagai seorang istri yang ditaruh dalam satu keluarga. Pilihan bukan saudara sendiri. Yang sudah menentukan karena itu anak-anak yang belum menikah. Jangan sembarang pilih. Karena itu beresiko. Kalau kita tidak hati-hati pilihan kita, mungkin itu proses bagi kita. Tapi kadang-kadang kita sudah tidak kuat, akhirnya keluar dari rencana Allah. Kemudian di sini dikatakan oleh kemurahan Allah. Kalau kita bisa sampai hari ini menerima pelayanan. Nah saya sudah alami, Tuhan terima kasih saya. Saya menerima pelayanan ini dengan penyertaan Tuhan. Bukan karena saya hebat. Atau saya kuat, tidak. Banyak suara saya tadi membetulkan lagi. Jadi berkurang sedikit lagi. Kemudian ayat yang ke-7. Dikatakan bagaimana ayat ke-7. Tetapi harta ini, pelayanan ya. Ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa
kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau kita sudah merasa mampu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami apa istilahnya, tepar. Semua mau orang tepar, enggak mau. Tapi itu kadang-kadang Tuhan izinkan. Supaya di satu titik kita merasa saya perlu Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Sehingga kita sangat menghargai jikalau ada kesempatan-kesempatan. Bagaimana kita berjuang untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak main-main lagi. Tapi kita lakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan melihat itu semuanya. Kemudian di sini ya, ayat 8 sekarang. Apa dampaknya kalau kita sudah punya tekad seperti ini? Dampaknya bagaimana? Ayat 8. Dalam segala hal. Banyak perkara nanti. Ini hanya cuplikannya Paulus saja. Tapi masih banyak hal yang belum ditulis. Dalam segala hal. Saya langsung bacakan saja ya dalam terjemahan yang lain. Dari segala penjuru kami ditimpa oleh kesulitan. Tetapi kami tidak hancur lulu. Nah ini harus. Karena kekuatan kita sudah kita andalkan Tuhan. Jadi dalam segala penjuru. Kalau ditimpa kesulitan kami tidak hancur lulu. Kemudian kedua, kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tapi kami tidak putus asa atau menyerah. Ini penting. Memang bingung itu sebagai manusia biasa. Kenapa ya ini bisa terjadi? Kenapa? Apa Tuhan tidak tahu kalau saya mau syuting? Tahu atau tidak? Pasti tahu. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana saya mengandalkan kemampuan atau saya andalkan Tuhan. Kalau saya andalkan kemampuan, saya berjuang sendiri. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, saya dengan Tuhan. Itu beda. Sehingga ada nyanyian bilang apa? Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, segala kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau saya ingat satu malam saya bergumul, kepala saya sakit. Tapi Tuhan itu tahu kalau saya tidak tutup bantal mungkin saya belum bisa tidur. Dicoba ditutup supaya menghilangkan rasa sakitnya. Nah besok mau syuting bagaimana rambut saya. Tapi Tuhan tolong. Bisa disisir dengan cepat. Tidak usah lama-lama. Nah inilah tadi banyak hal. Ini perkara kecil tampaknya, tapi buat saya satu perjuangan yang besar. Kemudian lagi di sini tadi kan bingung juga bagaimana ini Tuhan. Kemudian ketiga, kami dikejar-kejar oleh permasalahan yang mungkin bertubi-tubi seringkali. Belum selesai satu, ada lagi. Belum ini ada lagi. Pernah mengalami seperti itu? Kalau pernah di sini, kami dikejar-kejar. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ini harus menjadi pengalaman. Kemudian di sini lagi. Yang berikut, kami dihempaskan. Tapi kami bangun lagi. Dan terus maju. Saya sudah dihempaskan bukan? Bahkan sebenarnya dihempaskan bukan cuma dihempaskan. Saya sudah tidak bisa menolong Bapak Gembala loh. Saya minta tolong Rijon. Rijon kau nginep saja di pastori.
Karena kekuatan saya sudah tidak ada, mana lagi flu, nanti menular-nular. Bahkan John tiba-tiba bilang, Om juga panas. Tapi itu cuma sebentar saja. Sebentar lagi keringatnya, waduh banyak sekali. Jadi itu sebenarnya permainan dari musuh untuk mengganggu ketenangan. Tetapi Tuhan kasih ketenangan, tidak usah saya juga tidak bolak-balik ukur, tidak, cukup John 1 kali saja itu. Sampai hari ini tidak perlu diukur lagi. Bahkan kita sudah taruh seka di kamar mandi. Sudah semua saya bisa tolong kembali. Kemudian di sinilah dia berikutnya tadi. Coba kita baca di dalam Mazmur 9. Supaya saudara tahu bahwa justru di dalam kesusahan yang kita mungkin tidak rasa mampu. Tetapi kalau kita sudah diberi petunjuk oleh firman, kenapa kita mau dibodohi? Lebih baik kita terus melangkah maju. Tadi ya, bangkit kembali. 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Jadi mungkin persoalan apa yang menginjak saudara? Persoalan keuangan, persoalan penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan anak, ada banyak. Persoalan pekerjaan, persoalan karyawan. Sekarang karyawan dikaryakan untuk katanya untuk melawan, demo di mana-mana. Di sini justru Tuhan, demikianlah Tuhan adalah. Ini ditunjukkan betul. Jadi kita jangan cepat-cepat kalau kena permasalahan merasa saya sudah tidak kuat lagi, itu sudah tidak boleh. Karena Tuhan sudah tunjukkan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan, bukan pada waktu enak-enak. Nah berarti kalau kita tidak pegang firman Tuhan ini, kita bodoh sekali. Sampai stres, sudah sakit, tambah sakit lagi. Akhirnya masuk rumah sakit. Hanya karena apa? Tensi naik. Tadi saya di tensinya naik 150/90. Tapi saya happy. Iya, tensi naik karena kepalaku sakit memangnya. Jadi bisa saja itu pengaruh. Saya tidak bingung-bingung. Orang yang mengenal ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tidak kau tinggalkan. Jadi seringkali kita tidak kuat karena merasa kita sendiri. Suami tidak bisa diharapkan, anak tidak bisa diharapkan, orang tua tidak bisa diharapkan. Tapi masih ada satu yang menawarkan diri ini. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Tapi mencarinya yang bagaimana? Sebab itu ada lagu bukan? Sebab aku percaya. Walaupun aku belum melihat. Tapi Tuhan itu ada. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Sekali ditulis begini. Apa Tuhan salah tulis? Tidak. Kemudian lagi, di sini lagi ya. Kami dihempaskan. Tetapi kami bangun lagi dan terus maju tadi. Tubuh kami ini senantiasa menghadapi ancaman maut. Sama dengan halnya dengan Yesus. Supaya ada maksudnya Tuhan. Kalau kita mengalami untuk menghadapi ancaman maut. Sama halnya dengan Yesus. Yesus bukan ancaman maut. Maut sudah dijalani. Hanya untuk supaya kita yang di dalam dosa ini dipindahkan, dibenarkan di dalam Dia. Sehingga maut sudah dikalahkan oleh salibnya Tuhan. Nah di sini supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini.
Jadi kalau kita tidak mengalami sesuatu, kita tidak bisa cerita. Bagaimana sih ditunjukkannya kasih setianya pada waktu kesesakan itu? Bagaimana? Tempat perlindungan bagi orang yang berlindung kepadanya itu bagaimana? Nah ini di sini sampai apa saja ini sudah dituliskan oleh Paulus sendiri. Kemudian di sini lagi ayat berikutnya ya. Hanya ini loh, ada perkataan, hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Makanya peliharalah harta yang indah ini. Yesus jangan dilepaskan hanya karena pernikahan. Saya mendengar ada anak yang sudah menikah, yang sudah salah menikah. Kemudian balik lagi ke Tuhan. Wah, tapi dalamnya masih belum betul. Tiba-tiba dia tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Dia pergi dari rumah. Dari rumah di mana dia tinggal. Masih muda lagi. Ini loh, kalau kita tidak berhati-hati, bukan kehidupan Yesus menjadi nyata. Baru dikejar, ditegur saja sudah gentayangan. Apa itu gentayangan? Orang di sini bilang. Kelimpungan seperti sudah hilang arah. Padahal di sini hanya Kristus yang hidup di dalam kamilah yang memelihara keselamatan kami. Satu jangan sedikit-sedikit lupakan Tuhan. Ngikuti apa yang menjadi keinginan, perasaan atau pikiran saudara di waktu dalam kesesakan. Ingat saja Mazmur 46 ayat 2. Apa itu? Justru dalam kesesakan pertolongan Tuhan sangat terbukti. Jadi kalau lupa ingat ayat-ayat, saya tidak catat itu, tetapi saya ingat. Karena itu harus jadi ingatan kita. Saya sekarang bergumul bukan, saudara lihat, tapi saya tidak mau menyerah. Bagaimana? Sementara ini turun. Tapi saya percaya saudara akan bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Sebab saya cuma membaca dari firman Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, kami terus-menerus menghadapi bahaya maut sebab kami melayani Tuhan. Apakah dalam bahaya apapun masih kita melayani kehendak Tuhan? Tapi hal ini pula lah yang senantiasa memberi kesempatan untuk menyatakan apa? Kuasa Yesus Kristus dalam tubuh kami yang fana ini. Sehingga Paulus menulis bagaimana? Biar tubuh jasmani kami merosot, tidak apa-apa. Asal batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Bahkan penderitaan yang kita alami itu penderitaan cuma ringan saja. Saudara bisa baca sendiri ayat 16, 17. Bahkan Paulus bilang apa? Coba kita sekarang baca 2 Korintus 12. Ini yang Paulus kasih garis bawah. Ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus minta, Tuhan kenapa ada duri terus dalam saya. Dan selesai-selesai. Tapi ini jawaban Tuhan tegas. Jawab Tuhan kepadaku pribadi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau kita merasa diri kita masih bisa, kuasa Allah belum kita rasakan dengan sempurna. Jadi izinkanlah sampai saudara tidak berdaya, sudah hopeless, sudah apa saja, tidak ada harapan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam kesesakan itu kita terus ada sambungan yang betul dengan Dia. Maka di sini dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, nah ini loh, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bukan kita, oh kenapa sih saya dijadikan kok perempuan. Nah, kalau laki, oh saya bisa begini, saya bisa begitu. Jadi merasa bahwa kalau istri selalu harus tunduk sama suami, itu bukan zamannya. Nah,
Itu tafsiran kita sendiri. Tapi langgar saja. Kalau saudara mau kuasa Allah sempurna, justru harus menerima apa yang Tuhan tentukan untuk kita harus berlaku. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar ya lain ceritanya. Nih, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah, kalau kuasa Kristus turun menaungi kita, siapa bisa lawan kita? Selalu ada awan perlindungan. Kalau dalam tabernakel kita sudah ada di ruangan suci, tidak di halaman. Jangan Kristen halaman. Kristen halaman yaitu tadi, mungkin bisa aktif di gereja, tapi tidak mengalami payung perlindungan Tuhan secara nyata. Karena ibadahnya tidak memenuhi syarat seperti yang Tuhan inginkan. Sedangkan di dalam itu ada penudung-penudung berlapis-lapis. Jadi di sini kita sudah melihat, karena itu, ini ayat 10-nya. Karena itu aku senang dan rela. Banyak orang tidak senang dan tidak rela. Sehingga pakai kemauan sendiri, tindakan sendiri. Tidak mau berdasarkan Tuhan. Kalau Tuhan ciptakan saya seperti wanita yang bisa memenangkan suamiku yang tidak taat firman. Hanya tanpa perkataan, dengan kelakuan yang suci, dengan roh tentram, lemah lembut dan sebagainya. Tapi ini tidak senang kelamaan itu. Dan tidak rela saya terus diinjak-injak. Mau sampai kapan? Nah, sampai kapan tergantung penyerahan saudara. Kalau kita seperti Paulus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam, lihat, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Jadi bukan oleh karena kita benar atau tidak benar, tapi oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuatnya mana? Kekuatan yang berasal dari Allah itu tadi yang kita rasakan, sehingga kita bisa melampauinya dengan damai sejahtera. Tidak ada kepahitan. Itu semua sudah tidak ada karena ada kekuatan Tuhan yang menopang. Tadi kan, kalau saat kau berfirman, aku kuat, dia yang menopang, semuanya kita tahu. Tetapi nanti prakteknya jangan sampai kita tahu, tapi prakteknya nol. Orang yang tahu melakukan yang baik, tidak melakukan itu dosa. Jadi tidak usah kita harus benari bahwa Alkitab, tunggu Tuhan ya, kalau saya dia nih, mana buka lagi dulu. Tidak perlu. Firman Allah harus menjadi daging di dalam kita, tinggal di antara kita. Itu yang harus kita usahakan. Dan itu harus melalui proses. Tidak mungkin kita hanya diam-diam saja terus jadi. Sedangkan kita tahu firman Allah itu benih ilahi. Benih yang jatuh dan mati tidak tinggal sebiji, tapi akan keluar menghasilkan gandum nanti. Dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia kan. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Nah kalau Tuhan suruh kita banggel, apa itu banggel? Melawan, tidak jadi. Makanya harus rela dan senang. Ini dua. Saya baca ini saya diberkati. Kadang-kadang kita masuk kesesakan, tapi tidak rela sebetulnya. Dan tidak senang. Kenapa sih mesti saya alami ini sebenarnya kalau ini ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Itu termasuk tidak rela. Berikutnya, Tuhan membuat aku mampu menaklukkan semua yang melawan aku. Itu ayat 40. Tuhan, apa itu tadi? Membuat aku mampu menaklukkan semua yang melawan aku. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 19. Aku sudah memberi kalian kuasa
untuk mematahkan kekuatan musuh. Jadi bukan untuk Daud saja loh. Di sini Tuhan sudah memberikan kalian, kita semua, kuasa untuk mematahkan kekuatan musuh. Dan berjalan di antara ular dan kalajengking serta meremukkan mereka. Tak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan kalian. Nah, ini sudah jaminan bukan? Tidak ada. Karena perisai keselamatan selalu menyertai kita. Dan alangkah limpah tadi kebaikannya Tuhan yang sudah disimpan dan dilakukan pada saat kita perlu. Untuk apa disimpan? Kalau tidak dilakukan, betul? Ayo, kalau saudara menyimpan beras, apa berasnya disimpan terus? Tidak dimasak. Ya tetap lapar. Disimpan untuk nanti supaya tidak bolak-balik pergi pasar. Kita menyimpan. Tapi harus dimasak. Baru kita bisa kenyang. Kalau cuma dilihat saja ya tidak kenyang. Jadi seperti itulah kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan itu mesti kuasa itu dipraktekkan betul-betul. Baru kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Ayo kita lihat lagi ini sekarang. Yoel pasal 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu. Lihat ini. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh pelalang pindahan. Pelalang pelompat. Mungkin apanya kesehatannya, keuangannya, kesejahteraannya. Pokoknya apa saja yang hilang itu akan dipulihkan kembali. Belalang pelahap dan belalang pengerip. Banyaknya belalang-belalang ini. Kenapa? Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Kalau tentaranya Tuhan yang besar, siapa? Tentara mana? Lihat itu tentara Rusia dikirim untuk Ukraina. Mau perang. Itu sudah mendebarkan. Tapi mereka tidak tahu ada tentaranya Tuhan. Kalau mau menggagalkan sebentar saja bisa atau tidak? Bisa. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Makan banyak bukan berarti nanti gemuk. Untuk ibu-ibu jangan makan banyak-banyak. Karena senang terus pergi restoran mana-mana saya mengucap syukur. Makan di rumah saja. Kalau dengan damai sejahtera semuanya enak. Tuhan latih saya loh. Makan apa saja di rumah enak. Makan ini tidak bisa, itu tidak apa-apa. Saya happy saja. Karena saya tahu kepuasan itu bukan karena makan. Dan menjadi kenyang. Puasa kenyang itu. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Jadi kalau kita bisa menjalani itu ajaib. Itu karena ada Tuhan bersama kita. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ada loh di antara kita. Jangan kita pikir dia tidak ada. Allah itu roh. Makanya kalau kita datang menyembah dia harus dengan roh kita yang betul-betul mohon Tuhan. Kalau saya beribadah supaya rohku dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan oleh kesegaran Roh Kudus. Jangan asal beribadah. Cuma mau ketemu-ketemu saja. Itu sudah kadaluarsa ibadah yang demikian itu. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sampai 2 kali bukan? 26 dengan 27. Sekarang bukan umatku tidak akan malu. Umat Tuhan yang mempermalukan dia. Ini kita harus jujur. Sebab sudah tidak mau bisa mentaati firman Tuhan dengan betul. Dalam menghadapi masa yang sulit ini. Ini penyaringan semua. Sedangkan 1 Tesalonika 3 sudah jelas-jelas dikatakan. Jangan goyah imanmu. Kalau kamu sudah ditentukan untuk mengalami kesusahan. Kesusahan, bukan satu kesusahan.
Tapi justru di sini inilah kita mempraktekkan supaya kuasa Allah menjadi sempurna di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, baik di dalam pernikahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam apa saja yang kita lakukan, itu Tuhan ada penyertaannya. Kemudian kita lanjut ya sekarang. Coba kita lihat satu kisah, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai 14. Berkatalah raja, saudara bisa baca sendiri di atasnya ya. Sebab di situ ayat 8 supaya saudara jelas. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Lihat ini ya. Manusia tadi saya kan bilang boleh mengatur strategi pertempuran. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan bisa membatalkan semuanya. Lihat ini, contoh saja ayat 9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ada peringatan bukan? Firman Tuhan bukankah memperingatkan kita? Supaya kita berhati-hati dalam menjalani hidup di masa yang sukar ini. Dikepung bukan? Sudah mau diperangi, sudah dihitung masa-masa. Ini begini strateginya. Tapi ada abdi Allah loh itu loh. Kalau selama firman Tuhan ada di hidup kita, tidak usah takut. Ini ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah. Taat ini kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali 2 kali saja. Berarti berkali-kali. Nah, kita lihat tadi Yosua. Pertama dia nurut bukan? Mengalahkan tembok Yeriko. Ayo muji Tuhan saja. Tapi waktu mengalahkan Ai, dia tidak tanya Tuhan lagi. Tapi dia berdasarkan apa kata menteri-menterinya, ajudan-ajudannya yang gagah perkasa menganggap sepele. Kadang-kadang, kenapa kita diizinkan jatuh dalam pencobaan? Karena kita sudah menyepelekan firman Allah. Ketaatan kita kepada kehendak Allah itu jangan sekali-kali disepelekan. Karena itu sangat berbahaya. Ini sampai bukan sekali 2 kali, berarti tidak terhitung. Mau berapa kali terus itu. Sampai nanti berhenti sendiri. Terus ayat 11 ini lihat. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Dicari penyebabnya. Siapa sasarannya nanti? Abdi Allah bukan? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Sebab itu kita tidak boleh gosip bukan? Apa yang diserukan di kamar, di atas soto rumah nanti diteriakan sama Tuhan. Perbuatan apa saja. Jadi ini sebenarnya, ini warning bagi kita semuanya. Jangan sampai kita membelakangi firman Tuhan. Saya anjurkan ibu-ibu sekalian, sebelum engkau melakukan apa-apa, bacalah firman Tuhan. Itu akan menolong Anda. Kalau tidak baca firman Tuhan, mungkin memutar khotbah yang saudara bisa menguatkan saudara. Supaya saudara punya kekuatan. Karena di sini nanti mengamuklah hati Raja Aram ini. Kalau ada yang seperti iblis tidak terima. Sebab itu sementara saya membedah ini, saya punya
Hidup sudah diganggu sekali sebenarnya. Tetapi di sini lagi ya. Setelah ditunjukkan, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukannya lah kepadanya dia ada di Dotan. Sudah ditahu tempatnya, tahu. Iblis juga tahu saya duduk di sini bikin apa. Makanya dia mau mengamuk sama saya. Tapi karena saya mohon penyertaan Tuhan, saya tidak mau dihalangi. Kemudian bukan cuma ditahu saja, maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Kira-kira bisa lolos atau tidak? Cara penglihatan kita bisa lolos Elisa? Tidak bisa. Nah, ini loh yang nomor 1 dilihat oleh abdinya dulu gini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, kan itu malam berangkatnya. Jadi dia masih istirahat, memperkuat fisiknya. Jadi pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah, lihat ini nomor 1 apa katanya. Berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada siapa? Kepada Elisa. Celaka tuanku. Itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita melihat persoalan besar. Celaka aku, tidak kuat aku. Mati aku. Setengah mati, macam-macam. Ayo, jangan ini cuma mentalnya bujang. Bukan mentalnya Elisa. Nanti kita lihat bagaimana Elisa menanggapi hal ini. Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi dia sudah kebingungan tadi itu. Karena dia tidak kuat. Walaupun dia sudah lama jadi pelayannya Elisa. Sudah tahu, dia bisa beritahu begini begitu. Dia masih belum ngerti bahwa ada Tuhan di dalam Elisa itu. Kemudian di sini apa yang mau diperbuat? Terus ini. Ayat 16. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini perkataan apa ini? Iman bukan? Tentaraku yang besar ada di antara kamu. Jadi ini harus menjadi moto kita juga. Kalau punya permasalahan, jangan apa sekarang yang kita membuat ya. Bingung, pusing 7 keliling. Lari sana, lari sini. Akhirnya stres. Kerjanya cuma ada orang stres makan saja. Ada orang stres tidur melulu. Ada orang stres marah-marah melulu. Tapi ini loh, kita perlu contoh. Justru di dalam hal seperti itu santai aja. Jawabnya jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mereka ini belum membaca Yuel bukan? Kita sudah membaca Yuel loh. Saya sudah bacakan. Tentaraku yang besar ada di antara kamu. Lalu, nah ini. Berdoalah Elisa. Jadi sekalipun Elisa itu berkata jangan takut. Tapi dia perlu menaikkan doa. Jadi doa ini penting atau tidak? Nomor 1. Jadi jangan dijadikan nomor ke-10. Nomor 1. Tadi pagi nomor 1. Richard masuk di kamar saya. Richard ambil gitar. Kita menyembah Tuhan. Saya dengan suara yang gak keluar. Pokoknya saya sujud saja di tempat tidur. Karena saya perlu. Nah, Richard nyanyinya juga bagus. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang nyanyian bisa membangkitkan semangat kita. Jadi kalau saudara dalam keadaan kalut, ini loh resep. Saya sudah praktekkan dan itu sangat berhasil. Mana ini tadi? Kemudian di sini, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Matanya siapa? Matanya Gehazi, bujangnya tadi itu, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kan Elisa yang mau dibunuh. Jadi sebelum firman Tuhan ini membukakan mata siapa yang kita layani, buka mata kita lebih dulu. Sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan yang tergabung dengan Petra Women. Ayo bersama saya, tentunya saya juga mau minta untuk dibukakan mata hati saya. Sebab kalau pelayan tidak dibukakan mata hatinya, pemimpin buta, memimpin orang buta, semua masuk lubang. Karena tidak melihat. Ini justru diperlihatkan bahwa firman Tuhan itu betul-betul masih didoakan lagi. Ayo Tuhan, itu permintaan. Karena Elisa bukan mau seperti hebat, tidak. Karena ini bujangnya ini loh yang membawa perkataan tadi, celaka. Tuanku, begini, Tuhan bukakan ini. Itu di dalam doanya. Kemudian sekarang ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia. Sekarang sudah turun. Mau perang. Berdoalah Elisa pada Tuhan. Yo, doa dinaikkan lagi, bukan? Karena itu ada lagu apa? Jangan berhenti minta doa. Apa itu terusnya? Tuhan dengar doa kita, perjanjiannya ya dan amin. Terus berdoa dia kabulkan. Nah, nyanyiannya sederhana, tapi itu benar-benar harus jadi pengalaman kita, bukan cuma pengalaman Elisa saja. Dia juga berdoa walaupun dia tahu nabi Tuhan. Tidak perlu berdoa, katakan saja begini, bisa. Tapi dia mau membuktikan bahwa saya melibatkan Tuhan. Apa yang saya omong ini juga Tuhan. Makanya saya suka membaca firman. Bukan khotbah dari kemauan saya. Nih lagi. Berdoalah Elisa kepada Tuhan. Nah ini, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Itu tadi suruh mencelikan. Ini butakan mata orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka. Sesuai dengan doanya Elisa. Canggih atau tidak. Ada perkataan sesuai dengan doanya Elisa. Nah yang ditulis Yakobus itu Elia, bukan? Elia manusia biasa. Seperti kita, dia sungguh-sungguh berdoa, dia minta hujan jangan turun, gitu ya. Ini Elisa siapa? Juga bujangnya yang setia mengikuti Elia sebelum Elia diangkat naik ke surga, bukan? Jadi jangan bilang bahwa itu cuma doanya gembala yang mujarab. Saudara, tidak. Ini loh contoh. Siapapun asal sungguh-sungguh, jangan berdoa mau cari nama, ya tidak bisa. Tuhan lihat itu semuanya. Kalau bukan saya yang mendoakan, dia tetap mati, dia tetap begitu, ya salah itu. Itu namanya kita sudah dinaikkan di atas bumbung bait Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, pelan atau lambat pasti jatuh. Karena hanya terobsesi dengan sanjungan orang nanti. Kita bukan bekerja untuk cari kemuliaan diri kita, tapi biarlah
Yang punya kuasa kemuliaan sampai selamanya siapa? Tuhan. Itu doa Bapa kami bukan? Kita tahu semuanya. Tapi dalam prakteknya nanti ada hal-hal. Kalau istri mau bertindak menggurui suami, apa itu bukan juga seperti itu? Kalau mau bicara saja, kalau diturut, kalau enggak ya doakan. Boleh. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Berarti Elisa ini ikut atau tidak? Ikut loh. Kira-kira bagaimana? Orang yang dicari mau dibunuh, malah dia memimpin lagi pasukan musuh. Ini dahsyat ini loh. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Jadi ini aku yang kamu cari itu. Terus lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa. Nah ini doa lagi. Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu, nah ini loh, doa yang luar biasa ini loh. Siapa yang gak mau begini, ayo. Kalau ditanya. Tapi ikutlah pengalamannya Elisa. Yang dia betul-betul mau taat, dia disuruh bicara apa, ya bicara, gak takut orang. Gak takut dia dibunuh, dibenci. Saya tahu kalau saya menyampaikan kebenaran tidak semua orang suka. Tapi buat saya tidak ada masalah. Suka atau tidak suka, saya sudah menyerukannya. Ini lagi ya, segera. Sesudah itu tadi bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Bukan cuma melihat tapi juga heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria, bingung. Loh saya tadi kan tujuannya Dotan. Sekarang kok di Samaria, Elisa ada di situ juga. Terus ini lagi. Ini loh, kalau orang tidak punya belas kasihan, ini ayat 21. Lalu bertanyalah, tapi untung Raja Israel ini masih tanya lagi, menghormati hamba Tuhan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka Bapak? Akunya itu lagi. Jadi kalau tadi Elisa bilang, ya bunuh saja. Siapa yang dapat nama? Raja Israel. Dia yang membunuh itu semua. Tapi kita belajar ini. Kubunuhkah mereka Bapak? Ini loh. Bapak di surga. Hatinya bagaimana? Penuh belas kasihan. Jadi jangan kita di rumah jadi ibu rumah tangga tidak punya belas kasihan. Itu bapaknya bukan Tuhan. Main hakim sendiri. Bahkan kita lihat ada anak disiksa, diikat, diapakan sampai dibanting. Kasih makan saja tidak habis-habis, dikasih apa lagi. Pokoknya tidak karu-karuan. Ini zaman sudah ibu-ibu yang dibilang memasak anak-anaknya sendiri itu loh. Jadi jangan kita berlaku seperti ini, main hakim sendiri. Ini sekarang bukan, lihat itu. Sedikit-sedikit main hakim sendiri. Kehilangan kucing dihakimi, mati. Diteriaki maling, padahal tidak kenal. Tidak tahu apa yang dicari. Orang lain jadi korban. Ini sudah terjadi banyak perkara ini. Tapi kita mau apa? Selain kita mencari perlindungan di dalam tangan Tuhan. Nih, lagi ya. Tetapi jawabnya, ini loh, jelas sekali. Jangan. Jangan ya jangan. Itu sebentuk perintah loh. Kasih tanda seru. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Ini loh, jangan pakai kebiasaan. Biasakah
Kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu yang di bawah kekuasaan kita. Jangan sampai kita merasa punya kekuasaan kemudian kita salah gunakan. Karena Tuhan tidak mau. Jangan kita berlaku seperti itu. Tetapi ini loh, hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Dalenu. Ya itu, belas kasihan menang atas penghakiman. Itu ada ayatnya, nanti cari sendiri. Saya cuma bicara saja, saya nggak ada dalam catatan saya. Jadi jangan main hakim sendiri. Tapi di sini loh, saya senang sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita pakai. Ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Kalau kita mau mengundang abdi Allah itu ada di tengah-tengah kita. Firman Allah yang berbicara terus kepada kita. Terus di sini lagi. Lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Tadi dia membawa tentara yang besar. Berarti banyak bukan tentaranya. Wah, di sini sudah siapkan jamuan dah sedikit. Saya tidak tahu bagaimana caranya ya. Karena itu di negerinya orang. Kan tadi di Dotan rumahnya. Terus dibawa ke Samaria tadi itu. Terus disuruh bikin jamuan besar. Kira-kira masuk di pikiran atau tidak? Sedangkan murid-murid saja, ayo kasih makan ini. Mana guru? Tidak cukup. Suruh pulang aja. Loh ini bisa, suruh pulang sudah bebaskanlah. Tidak loh. Jamuan besar. Berarti kasih Tuhan itu, belas kasihan itu. Tuhan itu kepada kita, itu ukurlah. Kalau kita dijamu dengan firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, bisa menopang kita di waktu kesesakan, di waktu kesulitan. Ada Roh Kudus membantu kita. Bukankah itu jamuan besarnya Tuhan? Supaya kita tidak mati rohani. Ada bukan nyanyi? Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Siapa bisa menjaga kalau bukan firman ini? Anak-anak juga, orang tua tidak bisa menjaga pergaulanmu dengan betul. Bisa ditipu-tipu. Tapi tahulah ada Tuhan yang menjagamu. Alkitab berkata apa? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa? Orang muda menjaga kelakuannya yang suci daripada salah. Jikalau dipatutkannya sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau engkau sejak muda sudah diperkenalkan dengan firman pengajaran, jangan menganggap enteng. Ayo lakukan itu, simpan baik-baik. Mungkin sekarang belum berguna. Tapi kelak kemudian kamu akan menyadari, iya ya, saya dulu sudah pernah diajari. Kenapa saya tidak dengar baik-baik? Saya masuk kanan keluar kiri saja. Sebab itu ibu-ibu perlu berdoa buat generasi penerus. Supaya mereka bukan hanya bergereja, tetapi tidak melakukan kehendaknya. Karena zaman sudah seperti ini memang. Sasarannya generasi muda. Teknologi sudah canggih. Mau apa saja bisa dengan HP-nya itu. Tapi kalau orang tua masih menaikkan doa, itu luar biasa. Ini doa sangat mujarab. Tidak usah marah-marah yang bagaimana. Atau mungkin kalau ada ibu-ibu kalau sudah marah, HP anaknya mungkin diambil langsung dibanting. Ada atau tidak? Pasti ada. Saking gemesnya dia tidak mau dengar, bantah-bantah terus dan tidak mau memperhatikan, diambil. Jadi ini betul-betul
kita mempraktekkan ini tidak mudah. Kalau kita dengan kekuatan sendiri, harus kekuatan, bejana kita rapuh. Tapi harta yang mulia rohani itu di dalam kita itu besar nilainya. Karena itu jangan disepelekan. Nih tadi ya, disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Tidak pakai kuliah-kuliah lagi. Ada misalnya, kalau kita lihat bukan itu patroli malam. Kalau menangkap anak-anak yang minum-minum atau gerombol-gerombol dikuliahi bukan. Ada yang di strap, buka, ayo apa itu push up misalnya. Pokoknya ada ceramah-ceramahnya itu ada. Begini dan begitu. Ini tidak ada. Sesudah itu dibiarkan mereka pulang kepada Tuhan mereka. Tapi lihat hasilnya apa? Sejak itu. Jadi tidak lebih dari 24 jam. Sejak dibiarkan pulang. Itu toh? Artinya tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan. Karena sudah jerah. Dia juga mungkin ada yang percaya pada Tuhan. Oh, mulai sekarang saya gak mau lagi ikut-ikut gerombolan yang gak betul-betul. Ibu-ibu yang sudah dengar pengajaran ini, ayo kita merubah. Jangan ikut arus. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena kita sudah ditanamkan nilai-nilai yang lebih, alangkah limpahnya kebaikan yang Tuhan simpan dan lakukan untuk kita yang betul-betul takut kepada Tuhan dan menghormati. Coba kita baca Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ini firman sudah dibicarakan. Tetapi siapa taat, tadi kan berkata jangan main hakim sendiri, jangan dibunuh. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Apa? Ya sejak itu. Bahwa kalau kita dalam setiap persoalan naikkan hati kita kepada Dia dan berdoa dengan sungguh, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yeremia 33. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah, ini loh firman Tuhan yang mesti ditaati. Firman Tuhan bilang apa? Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai. Tunggu dulu. Terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Ini tadi no? Ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sudah dalam pengepungan bukan? Seperti tadi. Ini ditulis lagi oleh Nabi Yeremia. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Selalu besar loh. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebenarnya saya juga tidak tahu kalau firman Tuhan tidak membukakan. Makanya kita bedah bersama-sama. Saya suka membaca satu persatu lebih baik. Saya tidak menyelesaikan semua, masih di sini loh. Belum di sini. Tapi Tuhan kasih yang baru, ya saya jalani saja. Karena tidak ada di dalam catatan saya yang tadi itu. Begitu panjangnya membahas dua raja-raja tadi itu. Tapi di sini kita sudah melihat, nah ini apa saja yang kita doakan. Ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa?
kesehatan, kesembuhan, jasmani rohani. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka apa? Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Enak atau tidak? Tapi ikuti perintahnya. Jangan diremehkan. Kalau diremehkan ya akibatnya kita juga dapat. Makanya abdi Allah itu dengan tegas bilang kepada Raja Israel yang biasanya dia kerjakan. Jangan. Dan sejak itu mereka aman. Tidak ada lagi musuh gerombolan apapun. Karena kebaikannya Tuhan yang berlimpah sudah dilakukan. Bukan cuma disimpan. Disimpan pada saat kita belum berseru. Betul? Kan belum jadi. Kalau nanti sudah ada persoalan kita berseru. Tuhan lakukan. Kebaikannya yang berlimpah. Kita sudah baca sekali lagi. Kita sama-sama membaca ya. Yang di rumah. Ayo. Saya ingin supaya ini dibaca bersama-sama. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka. Semua ini. Kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yang percaya dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita sekarang mau memuji menyembah Dia. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Tidak ada yang mustahil untuk Dia bisa lakukan semuanya. Yang tidak kita pahami pun Dia bisa lakukan. Adakah yang mustahil buat Yesus? Adakah yang sukar buat Dia? Ya ampuni orang dosa dan tolong yang menderita. Tak ada yang mustahil buat Dia. Ada yang mustahil buat Yesus. Tak yang sukar buat Dia. Dia ampuni orang dosa dan tolong yang menderita. Tak ada yang mustahil buat Dia. Ayo kita sama-sama berkata, tak ada yang mustahil. Percayalah, tidak ada yang persoalan untuk Tuhan tidak bisa lakukan menolong kita. Tak ada yang suka buat Dia. Kalau ada kesalahan kita mohon ampun Tuhan. Saya belum mentaati apa yang menjadi kemauan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong. Mustahil buat Dia. Menyanyi dengan percaya. Jangan engkau dihantui oleh permasalahan. Persoalan apapun bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk Dia bisa lepaskan kita. Ada yang sukar buat Dia. Ya ampuni orang dosa. Ini hati Tuhan. Dia suka mengampuni
kesalahan kita. Dan Dia suka menolong apa yang menjadi keperluan kita, tanpa harus dibatasi oleh persoalan besar atau kecil. Karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Buat Yesus tak ada yang sukar buat Dia. Ya ampuni orang dosa dan tolong yang menderita. Tak ada yang mustahil. Kita menyanyi dengan percaya. Tak ada yang mustahil buat Yesus. Tak ada yang sukar buat Dia. Ya ampuni Kalau ada kesalahan, ayo berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Pasti janji Tuhan akan menunjukkan kebaikannya buat kita. Mustahil buat Dia. Ayo nyanyi lagi, tak ada yang mustahil. Tak ada Mungkin persoalan dalam rumah tangga yang kacau, yang sudah mustahil untuk diperbaiki. Kalau kita datang kepada Tuhan dan lakukan kehendak-Nya sebagai ibu-ibu, istri-istri, Tuhan memberi jaminan. Justru di dalam kelemahan saudara, kuasa Allah menjadi sempurna untuk menolong kita yang menderita. Tak ada yang mustahil. Percaya saja. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku Percaya saja, sekalipun kita belum melihat, karena firman Tuhan sudah disampaikan, itu sudah terjadi. Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, menyanyi dengan percaya bahwa Tuhan masih ada, mujizatnya masih ada. Karena firman-Mu Lakukan saja kehendak-Nya, Dia akan menggenapi janji-Nya. percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dan Tuhan pernah berkata, kuasa-Ku tidak pernah berubah, kemarin, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Namun karena Oh, terima kasih Tuhan. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, Tiada pernah berubah. ku percaya, ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
Aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tidak pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia. Dia ada di sini sekarang. Hidayat nama firman-Mu tiada berubah. Hidayat nama Hamba-Mu lebih dulu berterima kasih. Hanyalah karena kemurahan-Mu, firman-Mu sudah diketengahkan. Biarlah kami semua membuka hati kami terhadap kebesaran firman-Mu kalau kami lakukan dengan benar. Ada janji firman-Mu akan digenapi di dalam hidup ini menjadi pengalaman yang indah. Karena firman-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasihku kepadamu Bapa, dengan segala kesederhanaan, kelemahanku, firman-Mu sudah disampaikan. Iraya nama sehekunyana, ini kuyana sehekunyana. Justru saat hamba-Mu dalam kelemahan, kuasa-Mu sudah menaungiku untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Roh Kudus, Engkau membantu hamba-Mu. Sekalipun dengan perjuangan, tetapi Engkau memenangkan hamba-Mu untuk melampaui semuanya dengan kemampuan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang lebih dulu kami alami hari ini. Terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan, dengan apa aku membalas cinta-Mu. Tidak cukup ucapan terima kasihku, tapi biarlah sepanjang umur hidupku menjadi satu nyanyian yang selalu bisa mengucap syukur kepada Engkau buat kasih kebaikan-Mu yang Engkau selalu tunjukkan di dalam pribadiku, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan, ada perkara-perkara besar Engkau sedang lakukan, sehingga kami
tidak perlu menyerah, putus asa dengan setiap tantangan yang terjadi. Mungkin masalah bertubi-tubi datang, tetapi hanya untuk memperkuat iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami sudah memperoleh kekuatan yang baru untuk selalu melangkah di jalan kemenangan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kami mau berkata terima kasih. Kalau kami mencucurkan air mata, bukan karena kami sedih, tapi karena kami berterima kasih. Engkau sendiri yang bersama dengan hamba-Mu. Dengan Engkau kami boleh menghadapi semuanya. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang yang menyukakan hati-Mu. Ini doa hamba-Mu untuk seluruh Petra Women Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan ibadah ini Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama dibukakan mata hati kami untuk melihat kebesaran Tuhan. Jikalau kami mentaati kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh, maka pada saat kami berseru, Tuhan datangkan keamanan yang begitu rupa, kesejahteraan, kesehatan, rohani, jasmani, dalam keuangan, semuanya satu paket Tuhan. Sehingga kami tidak perlu memikirkan khawatir hari esok, kesusahan sehari cukup sehari, karena ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Justru di masa yang sukar kami boleh membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, menebus kami, dan Engkau selalu menyediakan perisai keselamatan itu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, supaya sepanjang hari-hari ini justru menghadapi masa-masa yang sukar ini, Engkau berikan kekuatan secara khusus bagi seluruh umat Tuhan untuk tetap bertekun di dalam doa. Karena doa itu membukakan tingkap di surga, bahkan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melakukan apa yang kita doakan. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah terjadi dengan Elisa, Tuhan biar itu juga terjadi dalam jemaat Petra. Sekalipun ada kepungan di mana-mana dari segala penjuru, ada masalah, tetapi Tuhan tetap menjagakan kesejahteraan, damai sejahtera selalu ada di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih. Dan biarlah segala berkat yang sudah kami terima melalui firman Tuhan boleh kami amalkan di dalam keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh menikmati kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih. Dan sekarang biarlah Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan saudara, diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Ibadah saudara diberkati Tuhan. Pelayanan saudara diberkati Tuhan. Studi saudara diberkati Tuhan. Apa saja yang saudara kerjakan diberkati Tuhan. Asalkan kami hidup di dalam kehendak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat itu dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatkan atas keluarga kami semua, dengan tujuan supaya hidup kami juga bisa memberkati orang lain. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Sebab aku percaya bukan karena